Apa mengapa saya mendirikan radio? Karena nyatanya pendidikan ini dikelola bersama dengan masyarakat. Ini jadi pertanyaan pemungkas saya ini. Apa tuh? Kenapa itu riwayatnya kini jadi kenangan? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngopi, ngobrol olahraga dan pendidikan. Sehat mencerdaskan, cerdas menyehatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngopi, ngobrol olahraga dan pendidikan. Dan kali ini kita punya tamu istimewa. Selamat datang Bapak Muhammad Amir. Alhamdulillah. Selamat datang ini Kakanda. Alhamdulillah. Sehat saja Ki. Sehat walafiat. Teman-teman, beliau adalah mantan direktur MBS, Radio MBS. MBS itu apa? Manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis ke sekolah. Pernah jaya sebelumnya itu. Dan sebenarnya itu tidak boleh ditinggalkan. Sebelum jauh kita bahas tentang MBS. Sekarang aktivitas tak apa? Saya sekarang membina pesantren di sini. Pesantren ya? Oh ya teman-teman, sekedar disclaimer, kita berada di posisi Pondok Pesantren Ahlus Supah Muhammadiyah. Dan ya tentu kalau ada suara-suara angsa itu bagian dari wirausaha Pondok Pesantren. Jadi karena memang ini podcast ini memang kita mobile. Kita bisa ngobrol di mana saja. Di mana saja. Ya. Dan bincang-bincangnya santai, tetapi mudah-mudahan ada isi. Ada edukasi. Ya. Jadi aktif membimbing, membina di Pondok Pesantren Ahlus Supah Muhammadiyah. Artinya kita masih berada di jalur pendidikan. Tidak banyak orang yang sudah pensiun itu masih bertahan di jalur ini. Saya tidak pernah. Saya belum melakukan riset Kakanda ini, tapi sepertinya seperti itu. Ada yang pergi di dunia usaha, ada yang masuk terjun di dunia politik. Kenapa kita tidak memilih jalan itu? Tidak bosan di pendidikan? Tidak mengerti politik. Tidak ngerti politik. Tidak politik. Tidak yakin saya. Tidak mengerti, maksudnya jangan sampai saya di politik. Karena memang saya itu adalah bisnis saya. Saya itu kan orangnya dari apa namanya, orang sosial, banyak bergerak di sosial. Dunia sosial. Karena saya dulu di ICRC. Apa itu ICRC? International Committee of the Red Cross dari Palang Merah Internasional. Oh, di bawah naungan Palang Merah. Palang Merah Internasional ya? Internasional. Saya pikir Palang Merah Indonesia. Tapi ada juga PMI sekarang lain. Pekerja Migran Indonesia. Oh, aktif juga di situ. Ya, alhamdulillah. Pekerja migran berarti mengurusi calon-calon orang-orang tenaga yang kerja. mau berangkat ke luar negeri. Masih sampai sekarang? Masih. Situ sebagai apa di situ? Ya kita harus pilih nih teman-teman. Karena saya yakin teman-teman bertanya-tanya. Ini Pak Amir ini kan. Sekarang saya masih istilahnya adalah masih PKWT. Apa? PKWT. PKWT. Kalau PKWT? PKWT itu adalah apa ya? Apa kira-kira? Nah, itu yang saya. Jadi PKWT intinya aktif di situ, merekrut calon tenaga kerja berangkat legal ya. Legal teman-teman. Jadi kalau ini sebenarnya kita mau bincang tentang MBS. Tapi karena karena kita terlanjur dengar ini terkait tentang perekrutan tenaga kerja. Kemarin juga saya sempat podcast pengawas tenaga kerja Pak Andi Sukri. Jadi mungkin ini perlu informasi apa yang bisa disampaikan ke teman-teman, yang bisa dibagikan terkait tentang ini dulu, PMI ini dulu. Jadi PMI adalah jadi PMI itu adalah pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia ya. Jadi pekerja migran Indonesia. Artinya bekerja luar negeri. Ya, di luar negeri. Itu adalah di belakangnya itu ada P2MI, ada Badan Perlindungan di luarnya. Kemudian ada di situ ada Disnaker, dan itu semuanya legal, dan dari perusahaan kami itu digratiskan, tidak mau bayar apa-apa. Digratiskan. Banyak tuh begini.
Nah bilang digratiskan di awal, tapi belakangan bayar juga. Tidak, itu Apa tuh? Apa garansinya Pak? Coba disampaikan ke teman-teman ini. Garansinya begini. Ya. Garansinya itu adalah sebelum berangkat ke sana harus tanda tangan kontrak kerja. Kontrak kerja. Di dalam kontrak kerja itu sudah ada perjanjian seperti ini. Tapi apa biaya yang harus dikeluarkan? Pasti ada biayanya. Tidak ada sama sekali, Tidak sama kecuali apa ya? Tidak ada sama sekali. Kecuali kalau umpamanya ke kantor bawa apa namanya, membawa surat-surat. Tapi tidak didatangi rumahnya. Iya. Oke, mungkin spill dulu karena harus diyakinkan betul ini tidak ada pembayaran karena ada juga perusahaan yang menjanjikan begitu. Menjanjikan begitu lalu di sana dipotong gaji. Nah, sekarang ini adalah siapa yang biayai? PT Andalan Mitra Prestasi ini kerjasama dengan perusahaan yang ada di Malaysia, di Sabah. Itu namanya Genten Plantation Serikat yang ada di Sabah. Sementara itu yang kita mengatakan, kita memang mendapat job dari perusahaan itu sekitar 120, tapi kita tidak bisa penuhi. Alhamdulillah kita bisa kemarin. Jadi begini, jadi itu kita rekrut karena memang itu adalah harus dia itu adalah harus ada KTP, kemudian KK, kemudian setelah semua ada ijazahnya apa dan lain sebagainya, kemudian kita sudah selesai, kita uruskan ID di sana. Jadi intinya perusahaan yang biaya ya. Semuanya perusahaan mitra dari perusahaan. Mitra dari perusahaan yang ada di Indonesia. Tidak Jina jadi TKW di sana jadi. Tidak, dia di sana. Ini penting apa pekerjaannya di sana? Di sana itu karena ini adalah khusus umum, bukan PRT ya. Dia itu adalah karena hanya pada saat ini hanya menerima laki-laki. Tidak menerima perempuan karena sungguh banyak perempuan suami istri berangkat di sana sampai di sana itu istrinya kita tidak tahu pergi kerja ke siang. Ini pendek cerita bahwa di sana itu adalah kerja di perusahaan sawit ya. Di sawit teman-teman. Jadi teman-teman yang saya disclaimer sedikit ini teman-teman, karena kita bincang-bincang kita ini bukan terkait tentang kita mau bincang tentang MBS, tapi karena kebetulan beliau juga bergerak itu dari teman-teman yang berminat untuk itu, saya tinggalkan di kolom deskripsi kontaknya akan ada Amir ya. Kita yang dihubungi ya. Oke teman-teman. Jadi kita masuk ke inti terkait tentang bincang pendidikan kita. Pertanyaan pertama, Pak Amir. Sekarang kan ada kurikulum merdeka, kita masuk fase dunia digital. Digital itu membawa dua dampak, dampak positif, dampak negatif. Betul. Terus bagaimana pandangan kita melihat situasi pendidikan kita hari ini? Kita dulu lihat itu kurikulum. Kurikulum itu kan bertanya apa sih kurikulum sih? Kan kurikulum itu kan jarak. Jarak harus dicapai. Oh ya. Betul tidak? Ya. Saya kira kurikulum jarak arahnya yang mau dicapai itu di situ Saya kira itu kurikulum itu orang olahraga aja yang bilang dulu kurikulum. Makanya kalau mau belajar itu pembelajaran yang bagus itu adalah belajar kepada guru olahraga dan guru agama. Karena anak-anak selalu menaiki apalagi olahraga, Pak. Mengapa? Guru olahraga itu begini. Ya. Kalau umpamanya di dalam apa istilahnya sekarang, kalau dulu namanya tujuan khususnya mengatakan siswa dapat melompati 50 cm. Lompat 50 cm. Kalau tidak lewat 50 cm tidak bisa. Di sana ke minggir ke dulu. Nanti dia ya, namanya itu. Sekarang lah, itulah masalah kurikulum sebenarnya. Kurikulum itu dan pendidikan itu sebenarnya ujung-ujungnya perlu ada perubahan. Ini pandangan kita bahwa salah satu di antara yang perlu ada perubahan, perbaikan terus-menerus kurikulum. Kurikulum. Kemudian setelah itu perubahan itu sehingga pendidikan, bagaimana bisa ada perubahan kalau tidak bermakna pendidikan? Pendidikan yang bermakna. Jadi dua ya, kurikulum, pendidikan bermakna. Pendidikan bermakna. Hubungannya dengan kurikulum merdeka. Yang mana itu? Kalau kita dulu ini kan ada kurikulum ini, ada suplemen kurikulum. Tapi kan ujung-ujungnya bagaimana itu bisa cerdas. Ya intinya sama aja. Sama aja. Bagaimanapun berubah kurikulum itu yang sama. Ya. Kalau saya
dengan adanya dulu namanya MBS dulu, manajemen berbasis sekolah itu adalah guru itu kan tinggal memfasilitasi. Fasilitasi. Sekarang ini juga kurikulum merdeka sebenarnya Ya sama, mirip. adalah sama. Ya, pengembangan, Nah, ya. sekarang begini, hubungannya dengan digital. Kalau saya guru, Ya. saya harus bersama dengan internet. Contoh, saya mengajar dengan anak-anak, saya harus ditemani dengan HP. Iya, iya. Betul tidak? Iya, iya, iya. Tetapi kan ada pendidikan tidak boleh bawa HP. Oh, iya. Sebenarnya salah itu. Ini juga persoalan ya. Salah itu. Iya. Nyatanya saya ini terus terang saja ini Karena ada kepala sekolah. teknologi tidak bisa di Begini, nyatanya di ujung-ujung di sini itu kan dilarang pakai HP, Pak. Ya. Di pesantren Ahlus Sufa tidak boleh bawa HP. Ya. Bahkan kalau ada yang bawa HP, Oh, beda. Nah, kemudian beda sekarang kalau pesantren, beda ya. Sekarang begini, Ada ujung-ujungnya kalau ujian anak-anak suruh bawa HP. Ya. Saya kan guru SD. Saya mengajar SD. Saya itu kan guru yang tidak mau pegang buku. Guru yang tidak mau Pegang buku. Saya hanya mau pegang kurikulum aja. Contoh, saya ngajar masalah globalisasi. Globalisasi. Ya tahu, IPA tuh ada namanya terus? globalisasi. Saya itu kan paling yang Nana buka di Google-nya internet. Apa pengertian globalisasi? Anak-anak Iya, iya. Suruh buka di internet. Berarti itu blended learning. Jadi blended learning. Ya. Jadi dia menggabungkan daring dan offline. Kemudian disitulah kemerdekaan siswa. Siswa Bagaimana explore ya. Jadi harus anak-anak itu adalah dia tapi sebenarnya tidak merdeka semua. Apa kanak-kanak kan? Merdeka belajar dan Pak. Jadi merdeka kita tidak mau belajar. Tidak. Merdeka maksudnya ini ada kebebasan untuk mencari materi-materi, kebebasan mengeksplor, kebebasan untuk bagaimana menggunakan lingkungan ini sebagai kurikulum. Ya. Saya kira kurikulum yang paling bagus adalah lingkungan. Kurikulum yang paling bagus adalah lingkungan itu sendiri ya. Yeah. Artinya kurikulum sebaiknya beradaptasi dengan lingkungan. Ya sih. Karena memang saya dapat itu, saya coba melakukan riset dan kebetulan riset saya ini sekarang ini untuk di kampus itu. Bagaimana mengintegrasikan proses pembelajaran kita itu dengan budaya setempat. Iya betul. Begini, pembelajaran itu bisa bermakna. Saya mau buat contoh pembelajaran. Coba sekarang kita bisa naik sepeda. Bisa. Sudah berapa lama tidak naik sepeda? Lama. Ada 10 tahun. Sudah puluhan tahun saya naik sepeda. Berarti digantung sepeda toh? Memang sepedanya sudah hilang. Tapi sekarang kalau Pak Kepala Sekolah sudah berapa tahun tidak naik sepeda? Jadi kami di sini banyak teman-teman. Sekarang begini, saya mau tanya Ki. Apakah pendidikan itu bermakna apabila Bapak ambil sepeda? Masih ingat dan pakai sepeda dan masih bisa melalui sepeda itu. Itu namanya pendidikan yang bermakna. Bermakna teman-teman. Jadi sesederhana itu mengilustrasikan pendidikan bermakna lewat ilustrasinya Pak Amir tadi. Ya. Itu yang harusnya sekarang ini seperti itu ya. Makanya kalau mau belajar pendidikan bermakna, karena guru profesional di sekolah itu adalah guru olahraga. Guru olahraga. Iya. jangan bilang karena saya guru olahraga. Bukan namanya guru olahraga bisa ngajar IPA ya? Guru olahraga bisa ngajar IPA? Bisa, tapi kan bisa ngajar bahasa Indonesia? Bisa. Kalau guru agama, bisa ngajar matematika ya? Guru agama bisa ngajar matematika ya? Tergantung basicnya. Kalau memang nyatanya Pak Amir itu sarjana agama. Tetapi kalau di sekolah saya instruktur IPA. Iya, karena mungkin ada basic layannya ya. Listrik. Itu. Jadi pendidikan itu harus bermakna. Kemudian bagaimana dengan hubungannya dengan kurikulum merdeka? Bukan merdeka betul. Makanya pendidikan merdeka itu adalah saya maunya
untuk bermakna itu ada 3 fase. Adalah Satu, harus mendengar, dua, harus melihat, tiga. melakukan. Harus Mendengar, melihat, dan melakukan. Itu kalau melakukan itu, kalau hanya mendengar hanya 20%. 20%. Kalau lihat dengar naik 40%. Tapi kalau sudah melakukan tidak bisa lupa. Ini kalau cerita gini bincang-bincang sama guru senior, kepala sekolah senior. Kemudian begini, pendidikan itu mantan kepala sekolah senior ya. begini. Kalau mau Ki itu pendidikan supaya bermakna, tanya Ki, kita yang tidak bisa kita lupa sekarang itu adalah pertama kita mencium. Tanya perempuan, siapa pertama? Skip teman-teman. Betul ya? Sama dengan itu Pak. Ciuman pertama itu tidak bisa dilupa. Itu adalah katanya Mrs. Itu bicara ini terkait tentang kesan bermakna. Ya? Tidak bisa dilupa. Tapi itu, Pak. Ini sebenarnya kita mau ada yang saya mau dalami lebih jauh ini. Akan terkait tentang tadi itu hanya pemanasan itu. Masalah apa ini? Saya kan mendengar Pak Amir ini kan dulu tenaga pendidik, kepala sekolah, sempat jadi pengawas enggak ya? Tenaga ya? Kepala sekolah terakhir ya. Terus yang penting ini teman-teman, beliau adalah seperti yang saya sampaikan tadi adalah direktur MBS. Kenapa itu MBS? Manajemen berbasis sekolah. Kenapa namanya radionya MBS? Begini. Yang apa urgensinya pada saat itu? Gitu. Perlu ada radio. Begini. Saya itu kan waktu di Timur Timur saya pembaca berita pagi. Pembaca berita pagi RRI Dili. Jadi saya berarti pernah kerja di RRI. Iya, saya itu pembaca berita pagi RRI Dili. Ada saingan tak Kapitri? Saya membaca berita pagi jam 6 saya membaca berita berita pagi sampai setengah jam, baru jam 6 sampai jam setengah 7 baru bahasa di kemudian saya mendirikan itu masih AF, audio modulasi. Sekarang kita terus kita mau mendirikan radio FM provinsi modulasi yang mana bagus audio keluar. Oke lah, cerita kembali ke sini, ke Banteng. Sampai di Banteng itu kita saya ditempatkan di satu kampung. Kemudian setelah itu alhamdulillah 4 bulan ini saya diangkat kepala sekolah. Setelah diangkat kepala sekolah? Angkat kepala sekolah 3 tahun di SD Impres. Di sana itu adalah pusat studi banding. Seluruh sekolah di Banten tidak ada yang tidak pernah bimbing itu studi banding. Bagaimana itu pelaksanaan MBS. Itu sudah ada radionya di sini? Belum ada. Belum ada. Jadi gagasan radio itu setelah masuk di Tapanjang. Setelah kita di situ, kita buat gagasan radio FM. Begini. Mengapa saya mendirikan radio? Karena nyatanya pendidikan ini dikelola bersama dengan masyarakat. MBS itu di situ ada namanya keterlibatan, ada namanya peran serta masyarakat. Ada peran serta masyarakat dan ada manajemen itu sendiri dan ada gurunya. Boleh dibilang ini strategi itu ya untuk penerapan MBS pada saat itu. Jadi pada waktu itu kalau pendidikan bisa berhasil apabila dilibatkan orang tua. Konsep MBS begitu. Ya, MBS dilibatkan gurunya bagus, profesional, kepala sekolahnya bagus, kemudian ada pengawasnya bagus, kemudian komitenya bagus, kemudian adalah prosesnya. Konsep MBS-nya begitu. Terus produknya apa? Siaran-siaran MBS itu apa saja? Belum. Jadi MBS itu manajemen berbasis sekolah itu pendekatannya itu namanya dulu ada nama PAKEM ya. Pembelajaran aktif kreatif. Ya ada PAKEM. Aktif kreatif menyenangkan. Saya tahu ini teman-teman karena saya pernah ngajar di SD. Terus kenapa itu ada radio? Radio itu saya dirikan waktu saya kepala sekolah di SD Impres Tapanjang. Saya 10 tahun di sana. Tahun 2004 diresmikan oleh Pak Bupati. Kenapa sampai kepikiran radio? Begini, nyatanya masyarakat itu kan perlu mendengar apa sih itu pergaulan sekolah.
masyarakat itu kan harus tahu apa sih program sekolah, Apa yang dilakukan apa sekolah. di sekolah. Jadi kita kadang-kadang kita membuat PR lewat radio. Oh. Anak-anak membuat PR, kemudian Sekeren itu ya. iya membuat. Kemudian dia menelpon. Ya, kan waktu itu masih digandrungi sekali TPM, Pak Amir. Kemudian Jadi ada juga lagu-lagunya. ada. Saya kira Bagus. menelpon gitu terus. Tidak. Kerja PR-nya terus. Ada. Bahkan bagus itu acaranya radio MBS itu. Ada namanya Ya. MBS itu adalah Maiki Makbulo Sibatang. Mak Bulo Sibata. Ada yang namanya KKG. KKG. KKG itu kenangan keluarga guru. Ternyata bukan kelompok kerja guru. Ada banyak, Ya, ya. ada. Tapi jadi Banyak, produk-produk banyak. acaranya Acaranya memang itu mengambil dari dari istilah-istilah yang umum di istilah pendidikan. Karena Ya. motonya itu Radio MBS itu dulu adalah pemersatu ide, kreasi dan inovasi dalam memajukan pendidikan di Kota Tembagapura. Keren Pak. Ya. Terus ini jadi pertanyaan pemungkas saya ini. Apa tuh? Kenapa itu riwayatnya kini jadi kenangan? Begini. Wah, ini keren. Begini, Ini begini. ide keren. Ya. Harusnya dikembangkan. Sebenarnya kan? betul. Sebenarnya Radio MBS itu sebenarnya sudah berpindah-pindah, ya toh. Tetapi itu Radio MBS itu kan penyiarannya karena dia adalah termasuk radio komunitas. Ya, dia adalah radio komunitas. Tahun berapa berakhir? Mulai dari tahun 2004 sampai 2023. 23 selesai Ya, ya. selesai. Mengapa berhenti? Bukan masalah apa. Kemudian pada waktu itu ada perizinan sudah habis. selesai. Kemudian ada selen dari Balmon, diambil semua radio, ditutup semua radio, dibantaing, termasuk radio pemerintah, maka radio MBS juga ikut tutup. Iya. Dan itu mandiri ya. Mandiri. Mandiri. Nggak ada spok dari anu. Itu sih. Tapi kita sebenarnya masih mau kaji lebih jauh ini, bincang-bincang kita. Ini bukan bincang-bincang pertama ini. Insya Allah nanti lain kali kita mau berbicara masalah. Ada banyak hal yang ingin kita bicarakan dengan Kakanda yang satu ini, teman-teman. Bukan hanya di pendidikan, tetapi pengalaman-pengalaman beliau di Banyak. Timur-Timur. Nah, ini saya belum sempat explore. Namun karena durasi juga sehingga kita saya sekali-kali lagi disclaimer bahwa kita berada di pondok pesantren sehingga ada beberapa suara-suara yang noise ataupun suara-suara lain yang muncul itu adalah sebuah aktivitas di pondok pesantren. Yang pasti teman-teman jika ini bermanfaat jangan lupa di-share, like, komen jika ada hal-hal yang perlu untuk diberikan saran dan masukan, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan konten-konten terbaru dari channel ini teman-teman. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Amir sudah bergabung di Ngopi dan berbagi bersama dengan teman-teman. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Salam edukasi.